Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan PA kita di Lukas pasal yang ke-18. Sebelumnya saya mengajak untuk kita berdoa sebelum kita membaca dan mengupasnya. Kita minta pertolongan Tuhan menerangi setiap pikiran dan hati kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, Engkau yang mengenal kedalaman hati kami, Engkau yang mengenal siapa diri kami, sejauh mana kami serius menggumulkan akan firman-Mu, sejauh mana kami serius di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Tolong kami Tuhan pada siang hari ini, tatkala kami mendengar akan pemaparan, Roh Kudus bekerja di dalam diri kami sehingga pikiran dan hati kami dibukakan, sehingga kami diubahkan, sehingga kami juga memperoleh hal-hal yang baru, yang bisa kami pergunakan di dalam kehidupan kami, di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkati setiap kami yang mendengar, biar sama-sama kami menjadi pelaku firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pemaparan kita. Pemaparan kita ada dalam Lukas 18, ayat 18 sampai yang terakhir, 43. Saya akan membacakan dan mengupasnya per perikop. Semoga ini bisa membantu setiap kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya akan bacakan di perikop yang pertama, di ayat 18 sampai dengan yang ke-27. Judul perikopnya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, perikop ini adalah perikop sambungan dari atasnya, gitu ya. Jadi kita melihat di bagian sebelumnya, bagian yang terakhir kira-kira begitu ya, di sana perikopnya Yesus memberkati anak-anak dan bagaimana iman yang seperti anak-anak, ini bukan kekanak-kanakan ya, iman yang begitu sadar, menyadari akan kelemahannya, menyadari akan dirinya, karena iman itu selalu membawa seseorang ke dalam sebuah keadaan di mana dia itu kemudian terus-menerus mempunyai kemampuan untuk menyadari diri, menyadari siapa dirinya, sehingga dia datang kepada Tuhan. Jadi iman yang demikianlah yang disebut dengan iman disebutkan Tuhan Yesus di perikop sebelumnya tentang anak-anak, begitu ya. Iman seperti anak-anak, bukan kekanak-kanakan. Lah di perikop ini kita akan melihat iman ini terus bergulir, begitu. Iman ini terus bergulir. Dari awal ada seorang pemimpin, begitu ya. Pemimpin ini kemungkinan memang dia bisa pemimpin agama, bisa pemimpin negara, jelas dia orang yang sangat dihargai, sangat dihormati,
sangat memiliki wewenang, orang mungkin menyanjung dia, apalagi ini orang yang juga bisa dikatakan ini soal agama ini jago, orangnya juga sangat melakukan apa yang diperintahkan oleh agama gitu. Ini hebat sekali. Seorang yang sudah kaya raya, terus kemudian juga orang yang sangat-sangat menuruti, sangat-sangat peduli dengan hal-hal yang bersifat agamawi. Maka dia berkata begini, Bapak Ibu, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia memberikan sebuah pertanyaan, gitu ya. Ada banyak yang mengatakan ini sebuah bentuk ngetes, begitu ya. Ngetes, dia ingin dikatakan ya seperti yang kamu lakukan itu sudah kamu masuk kerajaan surga, begitu. Seperti yang kamu lakukan itu. Karena dia melakukannya banyak sekali hal-hal yang agamawi. Ada yang mengatakan pengen pengakuan, tetapi juga ada yang mengatakan, oh orang ini juga benar-benar pengen tanya begitu. Setelah apa yang dia lakukan, apakah sebenarnya apa yang dilakukan itu benar atau enggak? Maka dia bertanya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bisa kedua hal itu menjadi motif begitu ya. Tapi kita akan melihat selanjutnya, jawab Yesus begini, mengapa kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bapak Ibu, sebenarnya ini juga menarik begitu ya. Perkataan Yesus itu menarik. Ketika orang itu bertanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk peroleh hidup yang kekal? Maka jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ini tersirat, bahkan mungkin tersurat dengan begitu jelas, Yesus mengakui dirinya sebagai Allah. Tidak ada yang baik. Kalau kamu katakan aku baik, gitu kira-kira ya. Kalau katakan aku baik, berarti kamu mengakui aku ini Allah, begitu kan? Jadi itulah yang kemungkinan Yesus maksudkan. Ketika dia berkata guru yang baik, begitu ya. Tuhan mengatakan tidak ada yang baik kecuali Allah. Jadi dia mau mengatakan bahwa dirinya sendirilah Allah itu, apakah engkau mengakuinya atau enggak, begitu ya. Dan nanti kita lihat lagi apa yang sebenarnya terjadi dengan orang itu. Karena Allah akan berfirman kepada dia, Allah akan memerintahkan sesuatu. Allah yang baik itu akan memerintahkan sesuatu kepada dia. Terus kemudian katanya begini, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, dan lain-lain, begitu ya. Semua hukum Taurat itu rasanya dikutip di sini, gitu. Ini adalah hukum-hukum yang sebenarnya jangan berzina, membunuh, mencuri, jangan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu. Ini adalah hukum-hukum yang berbicara tentang relasi dengan manusia, begitu. Relasi dengan manusia. Tapi ada hukum yang satu lagi, yang utama dan yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, begitu ya. Lah inilah yang kemudian Tuhan nanti akan katakan, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ini orang yang sangat baik, begitu ya, pemimpin kaya raya, ini orang yang baik. Dia bukan pezinah, dia bukan membunuh, dia bukan pencuri, begitu ya. Bapak Ibu, mungkin minggu lalu kita juga sudah melihat begitu tentang orang Farisi yang berkata ketika datang sama Tuhan, Tuhan, aku bukan pencuri, aku bukan pembunuh, aku bukan pezinah, begitu, bukan perampok. Dia mengatakan dirinya ini orang yang baik. Dengan mengatakan demikian, dia merasa bahwa seolah-olah semua atau surga itu sudah ada di tangannya dengan perilaku agamawi itu. Lah, sekarang Tuhan mau memberikan perintah yang utama. Sekarang Allah yang baik itu, yang katanya tadi guru yang baik, dan Yesus mengatakan tidak ada yang baik kecuali siapa? Kecuali Bapa yang baik, kecuali Allah yang baik, begitu ya. Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi kalau kau mengatakan aku baik, kamu mengakui aku Allah dong, begitu. Kalau kau mengakui aku Allah, maka kamu harus mengikuti, harus mengasihi dengan segenap jiwa, akal budi, dengan kekuatan, terus mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupannya. Lah, dengan paradigma yang seperti itu, guru yang baik yang
Yesus tadi mengatakan sebagai Allah, maka bilang, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lah sekarang ini jelas, kalau kamu orang kaya itu mengakui dia sebagai guru yang baik, mengakui sebagai Allah, sekarang kasihilah apa yang Allah itu katakan. Mengasihi apa yang Allah mau, mengasihi apa yang Allah katakan, mengasihi apa yang Allah kehendaki, mencintai yang Tuhan cintai, mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Lah, Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi orang ini, begitu. Ini orang yang sangat baik, begitu. Tapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa orang ini datang dengan segala prestasi yang gemilang, melakukan hal-hal agamawi, begitu ya. Dan semua itu adalah tindakan kepada sesama. Tindakan sesama baik sekali, begitu. Baik sekali dan itu harus. Tetapi ada hukum yang terutama dan yang pertama, begitu ya. Hukum pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan Yesus, kalau kau mengasihi aku, mengakui sebagai guru dan mengakui sebagai Allah, kamu juga harus melakukan mengasihi Allah, begitu. Maka sekarang Allah yang kamu sebut baik itu ngomong, begitu. Ngomong, masih tinggal satu lagi yang belum kau lakukan, jualah segala milikmu. Artinya apa? Kasihilah aku, begitu ya. Sekarang kasihlah Tuhanmu. Itu Tuhan Yesus mengungkit hukum yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu, begitu. Karena orang ini juga bukan orang yang tidak tahu hal agama, begitu. Dia tahu sekali. Bukan hanya dia tahu, dia pun merasa bahwa tidak ada cacat di dalam dia melakukan. Ya, kita bisa mengatakan ini adalah sebuah kesombongan, begitu. Padahal kalau kita pikir-pikir, orang ini pun juga pasti punya banyak kesalahan, pasti punya banyak perilaku yang menyimpang, begitu. Atau kita bisa mengatakan bahwa orang ini pun ternyata juga beragama saja, begitu. Beragama saja secara permukaan, atau kita bilanglah orang ini beragama mengikuti ritual agamawi, tetapi hatinya, begitu ya, hatinya itu tidak benar-benar diberikan hatinya sama Tuhan. Atau mungkin kalau saya terlalu judgmental, kita bilang bahwa cara dia beragama itu tidak lengkap, begitu kira-kira ya, tidak lengkap. Cara dia beragama itu bukanlah sesuatu yang Tuhan itu inginkan, artinya masih ada yang kurang, dan inilah yang kurang, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu. Dengan cara apa? Dengan melakukan apa yang Tuhan katakan, dengan melakukan apa yang Allah katakan, begitu. Jualah segala harta milikmu. Lah tentu penulis Lukas, begitu ya, penulis Lukas memberikan catatan begini, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia amat sedih, menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Bapak Ibu, kita tidak memungkiri, begitu ya, kita tidak memungkiri bahwa kekayaan, tentu di dalam kekristenan kita tidak membenci yang namanya kekayaan, tetapi kita perlu juga melihat, begitu, perlu melihat apa juga ini katakan Tuhan Yesus, bahwa orang yang punya banyak akan dituntut banyak. Artinya apa? Ketika Tuhan memberkati kita dengan berkat yang melimpah, dengan kekayaan, berarti ketika Tuhan menitipkan yang banyak, Tuhan memberikan anugerah yang banyak, maka Tuhan juga menuntut sebuah tanggung jawab yang banyak, begitu. Tuhan mau tanggung jawab. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan sesuatu, Tuhan juga mau kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah berikan. Seperti misalnya kisah tentang talenta dan lain-lain, begitu ya, di dalam perikop yang lain, begitu dalam Matius misalnya. Tapi kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus berkata-kata dengan inti yang sama, bahwa talenta itu datangnya dari Tuhan dan kita tinggal mengembangkan, membuatnya, mengusahakannya, tapi talenta itu pada akhirnya adalah miliknya Tuhan. Kita mengelola dengan sukacita. Artinya apa? Bahwa pada akhirnya Tuhan itu tidak melarang dengan kekayaan, tetapi apa yang kita minta dari Tuhan, berkat yang
kita minta dari Tuhan, kita perlu pertanggungjawabkan. Semakin banyak yang kita minta dan Tuhan beri, maka semakin besar tanggung jawabnya. Gitu. Maka Tuhan bilang begitu ya, firman Tuhan dengan apa yang dituliskan Lukas, jelas sekali orang itu pergi dengan amat sedih sebab sangat kaya. Jadi orang Kristen tidak dilarang kaya, tetapi tanggung jawab akan terus mengikuti apa yang Tuhan itu berikan. Jadi ini penting sekali, gitu, penting sekali. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. 25, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, cinta dia kepada sesamanya begitu ya, adalah benar-benar hal agamawi begitu. Hal yang dia lakukan sesuai perintah agama. Tetapi ketika ada sesuatu yang Tuhan itu mau, yang sebenarnya dia nggak mau, nggak bisa begitu. Ketika dia berhadapan dengan apa yang Tuhan inginkan, dia nggak bisa, dia nggak mau. Salah satu yang menjadi penghalang karena banyaknya harta begitu. Kan Tuhan bilang, dia katanya sudah melakukan 6 hukum begitu ya, yang mengasihi sesama. Dengan dia menjual harta miliknya, membagi-bagikannya, lah dia benar-benar Tuhan mau dia mengasihi dengan seutuhnya, dengan sepenuhnya. Lah, pertanyaan gini Bapak Ibu, tentulah orang ini wajar begitu ketika tidak bisa melakukannya. Wajar dong kalau dia tidak bisa melakukannya, karena kan berat sekali gitu. Berat sekali lah memberikan semuanya yang dia sudah kumpulkan, kekuasaannya, dia orang dihormati, kekayaannya begitu. Semua ada sama dia. Sekarang dia harus tinggalkan dan ikut Yesus, dapat apa? Kan gak dapat apa-apa begitu. Dia rugi banyak. Ya. Secara ukuran dia akan rugi banyak gitu. Meskipun kita mengaitkan hal rohani, dia beruntung. Tapi ini suatu yang sangat-sangat sulit Bapak Ibu, sangat sulit sekali. Maka kita melihat kisah tentang seorang anak begitu ya. Seorang anak yang kemudian Tuhan Yesus mengatakan kalau kita datang gak seperti anak-anak itu, kita enggak punya kerajaan surga begitu. Artinya apa? Bahwa seorang anak itu yang lemah, seorang anak yang tidak bisa buat apa-apa begitu, itu realita kehidupan kita di dalam keberadaan kita ketika datang sama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak memungkiri bahwa apa yang dialami oleh orang muda yang kaya ini juga menjadi banyak problematika begitu di dalam kehidupan rohani kita. Ada banyak yang membuat kita berkat Tuhan seringkali menjauhkan kita dari Tuhan. Bahkan ritual agamawi kadang-kadang tidak membawa kita semakin mengenal Tuhan, kadang-kadang justru menjauhkan kita dari Tuhan. Kenapa? Karena dengan melakukan ritual agamawi kita sudah merasa rohani, kita sudah merasa benar dengan apa yang kita lakukan. Kita merasa berkenan. Maka khotbah di hari Minggu kemarin begitu ya, tentang Yesaya, kita juga bisa melihat betapa di Yesaya bagian-bagian sebelumnya, Yesaya kemarin 55 begitu ya, pasal 55, tapi sebelumnya dikatakan di sana bahwa Tuhan itu bisa membenci sebuah ibadah, Tuhan bisa membenci sebuah ibadah yang rasanya dipersiapkan dengan sangat baik. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak bisa melakukan suatu sekalipun itu baik tanpa hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, tanpa hati yang disentuh Tuhan. Maka kita berbicara kembali lagi iman begitu. Maka iman itu membawa seseorang begitu ya untuk terus menyadari siapa dirinya. Iman itu yang Tuhan anugerahkan itu akan terus menolong orang itu untuk apa? Untuk membawa kita, karena Roh Kudus bekerja melalui iman akan mengingatkan kita, akan membawa kita, akan terus memberikan kekuatan kepada kita, membawa pertobatan, membawa kehidupan yang baru dan lain-lain begitu. Mari kita membaca firman Tuhan, kita bersungguh-sungguh, maka ini akan menjadi hal yang sangat mungkin begitu, sangat mungkin. Tetapi
realitanya ini menjadi sangat sulit. Maka Tuhan Yesus bilang, alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan tidak mungkin loh ya, bukan tidak mungkin. Tetapi Tuhan mengatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya dengan peristiwa ini murid-murid diingatkan begitu bahwa untuk masuk kerajaan Allah itu begitu. Ini bukan perihal yang gampang, bukan perihal kita melakukan ritual agamawi, bukan. Seekor unta masuk lubang jarum ini sebenarnya yang mau dibilang sulit begitu, sulit. Loh kalau begitu kita tidak boleh jadi orang kaya, ya bukan Bapak Ibu. Ada banyak orang yang kaya juga rendah hati, juga ada orang yang tidak punya, maaf kata juga kurang berada, juga sombong ya juga ada begitu. Tapi yang Tuhan tuntut, setiap kita punya sesuatu, siapapun kita datang sama Tuhan, apa yang Tuhan anugerahkan itu adalah hal yang baik, tapi kita perlu mengerti begitu. Naturnya kita perlu mengerti tanggung jawabnya. Maka di sebelumnya Tuhan ngomongin tentang seorang anak, hati yang seorang anak begitu ya, keberadaan iman yang seperti anak-anak begitu ya, bukan kanak-kanakan, iman seperti anak-anak, inilah yang Tuhan itu inginkan. Lah kita melihat orang muda yang kaya ini tidak bisa gitu, tidak bisa, iman yang kayak gini itu sulit sekali. Itu dia pergi dengan sedih oleh karena banyak yang dia miliki menurut catatan Lukas begitu, banyak sukar. Tetapi ini jawaban para murid begitu. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Waduh, kalau ini ribet kan. Jadi murid-murid juga bilang, kalau gitu siapa yang bisa diselamatkan Tuhan? Orang yang ngelakuin kayak gitu, terus kemudian nggak diselamatkan. Lu siapa yang sekarang diselamatkan? Ini orang baik banget begitu. Kok nggak diselamatkan juga? Ini jawaban Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bapak Ibu, orang muda yang kaya itu dia pergi dengan sedih begitu ya. Sebenarnya yang Tuhan tuntut adalah sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan setelah dia menyombongkan dirinya dengan hal-hal yang kelihatannya rohani, yang kelihatannya penuh dengan kesucian hidupnya. Sekarang Tuhan tuntut begitu, bahwa kamu tidak bisa. Kita karena soal hartamu aja dia sudah tidak bisa begitu. Sudah tidak bisa, dia pergi begitu. Dia terlalu sedih untuk meninggalkan. Benar yang Tuhan inginkan adalah sebuah pengakuan, Bapak Ibu. Orang muda yang kaya itu juga tidak bilang begitu, Tuhan aku tidak bisa Tuhan. Aku mengumpulkannya dengan susah payah. Tuhan aku tidak bisa, tolong aku yang tidak bisa ini Tuhan. Tuhan tolong aku. Dia tidak ngomong apa-apa Bapak Ibu sama Tuhan, dia delunyur aja pergi gitu dengan sedihnya. Dia merasa kecewa dengan jawaban Tuhan Yesus. Dia merasa kecewa dengan jawaban Allah, dengan jawaban guru yang baik tadi. Dia kecewa sekali dengan jawaban itu. Dan dia pergi. Dia tidak bilang apa-apa lagi, dia Tuhan aku tidak bisa. Guru aku tidak bisa, gimana caranya? Tidak Bapak Ibu. Dia langsung delunyur pergi. Jadi yang Tuhan inginkan adalah sebuah pengakuan begitu. Wah kita memang tidak mampu, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga dengan kondisi kita yang sekarang tanpa anugerah Tuhan. Yang kita perlukan itu adalah anugerah Tuhan. Maka kita melihat kisah tentang orang Farisi pemungut cukai, yang dia perlukan adalah belas kasihan pemungut cukai itu. Kasihanilah aku ya Tuhan. Tuhan kasihanilah aku. Kita melihat janda di bagi perikop pertama, dia terus minta perkaranya dibela dengan tekun. Dia minta pertolongan dengan tekun. Dan itu menunjukkan sebuah iman yang teguh. Sebuah iman, sekali lagi ini bukan kalau saya punya iman saya minta sampai Tuhan kasih, bukan ya. Bukan. Tetapi iman itu membawa dia untuk benar-benar ngerti begitu. Ngerti apa yang sebenarnya Tuhan itu juga inginkan. Tuhan itu juga mau. Maka apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah Bapak Ibu. Mana mungkin kita bisa datang kepada Kristus, mana mungkin kita bisa percaya kepada Kristus, bagaimana mungkin kita bisa masuk kerajaan surga? Tidak mungkin. Maka butuh Kristus, butuh Allah begitu.
Butuh Allah yang mengajak kita, yang membawa kita. Ada banyak halangan seperti orang kaya ini yang perlu Tuhan yang Tuhan mau adalah sebuah pengakuan, Tuhan aku enggak bisa Tuhan, tolong aku. Tapi dia pergi, delunyur aja dia pergi karena kecewanya kepada guru itu. Jadi ini nyambung Bapak Ibu ya, dari bagian pertama, perikop pertama, perikop kedua, tiga, bagian empat ini juga nyambung begitu. Tentang iman, tentang iman yang dalam tanda petik itu lemah begitu ya, mengakui kelemahannya, mengakui ketidakberdayaannya, tapi orang ini nggak mau mengakui gitu. Dia nggak mau mengakui iman yang seperti dalam petik kanak-kanak begitu, nggak mau. Dia merasa sudah hebat kok, dia pergi aja gitu. Dia kecewa, entah apa yang dia katakan di belakang begitu ya, kita enggak tahu begitu. Ini hanya asumsi aja. Tapi kita melihat bahwa tidak ada pengakuan, tidak ada. Dan salah satu halangannya menurut catatan Lukas adalah orang itu menjadi amat sedih karena ia sangat kaya. Kita tidak melarang kekayaan, tapi ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan pada akhirnya kita tidak bisa masuk kerajaan surga begitu ya. Jadi dengan iman yang mengakui akan kelemahan, iman yang menyadarkan kita terus merespon akan panggilan Tuhan, merespon akan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjutkan di bagian kedua, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi salah satu penutup di dalam kisah ini begitu ya, kisah bagian tentang kedatangan Kristus yang kedua, kedatangan Kristus, pemberitahuan tentang kematian yang kedua. Ini bagian yang terakhir. Dia bilang begini, judul perikopnya upah mengikut Yesus. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Ini mereka mulai takut nih. Ini orang-orang itu pergi begitu ya. Kemudian Tuhan bilang sukar sekali. Nah sekarang mereka mulai mikir, waduh, gue udah tinggalin nih, harusnya gue dapat dong. Kan orang itu nggak bisa, aku bisa nih gitu. Harusnya aku dapat dong, nah, gitu kan. Terus berkata, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau, kata Yesus kepada mereka. Jadi murid-murid juga pengen gitu. Tuhan aku udah ninggalin nih, aku dapat enggak gitu. Dia nggak bisa ninggalin, aku bisa ninggalin. Kami bisa ninggalin nih para murid nih, kami dapat enggak? Jangan-jangan kami nggak dapat juga begitu. Nah ini yang Yesus katakan, kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Inilah yang Tuhan berikan Bapak Ibu, inilah iman begitu ya, yang Tuhan itu nyatakan. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kalau perintah Tuhan ini ketika para murid-murid bilang, Tuhan gimana dengan aku? Begitu. Gimana dengan aku? Aku udah tinggalin tuh. Aku udah tinggalin, apa yang dia tinggalin? Dia tinggalin segala kepunyaan kami. Segala kepunyaan kami. Tuhan Yesus tadi sudah perintahkan kan kepada orang kaya enggak bisa. Sekarang para murid bilang, segala kepunyaan kami udah tinggalin untuk ngikut Engkau loh. Kami udah ngikut nih, dapat apa? Maka jawaban Tuhan Yesus ini langsung, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, anak-anaknya begitu ya, segalanya juga begitu. Akan mendapatkan kembali, mendapatkan berlipat ganda. Lalu apakah benar-benar bahwa Tuhan Yesus itu nyuruh kita begitu ya, ninggalin papa mama begitu, ninggalin semua yang kita miliki begitu? Saya rasa bukan Bapak Ibu, tetapi begini. Iman itu selalu berbicara tentang prioritas. Iman itu selalu berbicara tentang bagaimana kita menyadari diri kita, kita mengenali diri kita begitu. Iman itu membawa kita untuk lebih mengenal diri kita dan kita bawa sama Tuhan, aku enggak layak nih begitu ya. Lah, di sini peran iman sangat besar sekali begitu. Sangat besar sekali ketika perkataan Tuhan Yesus sungguhnya begitu ya, kita akan menerima berlipat kali ganda begitu ketika kita meninggalkan. Jelas ini tidak dimaksudkan kita harus meninggalkan papa mama, tidak mengikut Yesus, begitu kita menjual segalanya begitu. Bukan. Karena Lukas juga menuliskannya dalam Kisah Para Rasul begitu ya, tentang ada orang-orang yang dengan sukarela menjual hartanya kemudian membagikannya.
Lukas juga menuliskannya, penangkapan si Lukas juga di dalam Kisah Para Rasul juga jelas sekali begitu. Ini bukan kita ikut Yesus semua kita jual gitu, kemudian kita kumpul jadi satu di sini, makan nggak makan ngumpul gitu. Bukan begitu. Tapi iman itu bicara tentang prioritas. Iman itu berbicara tentang hati kita menuju kemana. Hati kita itu arahnya kemana. Hati kita itu condongnya kemana. Jadi iman itu juga berbicara tentang prioritas. Iman itu berbicara tentang apa sebenarnya yang penting dan yang paling penting di dalam kehidupan kita. Apa yang paling penting dan sangat penting dalam kehidupan kita. Ada Bapak Gereja mengatakan bahwa hati kita ini gudangnya berhala, begitu. Tetapi kita bersyukur kita punya iman. Iman inilah yang terus membawa kita. Ada hal yang lebih penting daripada yang bisa kita lihat, Bapak Ibu. Ada hal yang lebih penting daripada apa yang ada yang kita lihat sekarang. Lah iman itu memungkinkan kita melihat apa yang orang lain itu tidak bisa lihat. Apa yang dunia tidak bisa lihat, iman memungkinkan kita melihat apa yang Tuhan itu singkapkan, apa yang Tuhan itu nyatakan. Nah itu iman, begitu ya. Iman besar sekali perannya di sana. Jadi kalau kita membaca di sini, aku berkata kepadamu sungguhnya kita harus meninggalkan begitu ya. Oh Tuhan minta kita tinggalin semuanya, minta kita jual semuanya, bukan itu begitu. Ini bicara prioritas begitu. Bicara tentang prioritas, bicara tentang iman itu selalu menuju pada Tuhan karena Tuhan memberikan iman itu gunanya apa sih? Gunanya begitu ya untuk keselamatan begitu, untuk keselamatan. Jadi jaminan keselamatan begitu ya. Dengan iman itu kita merespon keselamatan. Jadi iman itu terutama adalah keselamatan. Jadi iman kita yang mengarah kepada Tuhan. Dari iman yang kepada apa? Kepada rumahnya, kepada istrinya, saudara-saudaranya. Semua yang untuk menutupi kekurangan diri kita. Semua yang kita miliki, semua yang ada, keluarga yang dulu untuk menutupi segala kekurangan dan kelemahan kita, begitu ya, ketidaksempurnaan kita. Sekarang Tuhan mau semuanya diarahkan kepada Tuhan. Meninggalkan itu bukan berarti meninggalkan beneran, begitu. Tetapi hatinya begitu ya, jiwanya, fokusnya yang dulunya ke sana sekarang arahnya ke Tuhan. Kira-kira gambaran sederhananya demikian. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ini sekali tidak berbicara kalau saya punya iman saya akan punya harta yang banyak begitu ya. Bukan istri yang banyak begitu tentunya. Tuhan akan melipat gandakan kalau saya punya iman begitu. Berdoa sampai dilipat gandakan sama Tuhan. Minta berkat lipat ganda begitu, double porsi dan lain-lain begitu. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi ketika kita punya iman, dikatakan akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Anugerah iman yang menguatkan itu diberikan kepada Tuhan dan kita nikmati dari sekarang sampai dikatakannya sampai akan datang. Ini adalah anugerah iman. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada masa zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi iman itu berfungsi sekarang. Jadi ketika kita punya iman, arah tujuan hidup kita itu berubah. Saya percaya sekali begitu. Ketika arah hidup kita diubahkan, keluarga kita juga akan diubahkan. Kemudian juga kehidupan kita banyak hal yang akan diubahkan oleh Tuhan. Sekalipun mungkin itu tidak selalu hal yang menjadi besar sekali begitu. Juga kadang-kadang ada kesulitannya tersendiri. Tetapi ada berkat yang Tuhan berikan dalam diri kita melalui iman yang Tuhan berikan. Damai sejahtera, cinta dan lain-lain. Anugerah iman itu diberikan kepada kita, ada banyak sekali keuntungannya dan Tuhan berikan. Dan anugerah itu sekarang pada masa ini juga begitu ya, zaman yang akan datang begitu, besok esok atau zaman yang seperti apapun yang akan bahkan di sini zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Zaman yang datang bisa berkata tentang hidup yang kekal sampai nanti iman itu dibawa. Karena ini adalah anugerah keselamatan. Jadi anugerah keselamatan itu kita terima sekarang begitu. Saat ini begitu. Bapak Ibu tentu sudah percaya Kristus, sudah diselamatkan oleh Tuhan dan anugerah itu diberikan kepada Bapak Ibu dari sekarang sampai
Tuhan datang yang kedua kali. Jadi ini anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan. Ini iman Bapak Ibu. Pada akhirnya untuk menyambut kerajaan Allah adalah iman, begitu. Adalah iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Iman yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi iman itu bukan hanya sekedar iman. Iman itu selalu menggerakkan diri kita untuk mengarah kepada Tuhan, untuk mengakui kepada Tuhan segala permasalahan, segala dosa kita, sehingga di sana iman itu memungkinkan membuka akan anugerah Tuhan, begitu. Membuka akan anugerah Tuhan, akan pertolongan Tuhan dari hari ini sampai seterusnya. Iman itu terus menolong kita, begitu ya. Jadi ini adalah hal yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita lanjut Bapak Ibu, kita lanjut, ini kayak bagian yang baru begitu ya. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus, saya bacakan dulu perikopnya begitu ya. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokan, dihina dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti. Ini menurut catatan Lukas. Menurut catatan Lukas, begini, akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Bapak Ibu, beberapa penafsir itu mengatakan bahwa gini, karena waktu itu begitu ya, waktu itu para murid dan ahli-ahli agama itu hidup di dalam sebuah penjajahan begitu. Penjajahan, mereka tersiksa, mereka menderita. Pada akhirnya yang mereka harapkan adalah sebuah pertolongan yang besar. Yang mereka harapkan adalah pertolongan yang luar biasa. Allah yang spektakuler, yang menyatakan kehendaknya yang berperang begitu ya, yang berperang sehingga terjadi namanya kemenangan besar. Nah, di dalam konteks yang seperti itu dikatakan bahwa banyak para pemimpin agama itu mengajarkan perkataan para nabi, mengajarkan kitab suci secara timpang. Secara timpang itu mereka mengajarkan kemenangan, mengajarkan Yesus yang datang itu membawa, Mesias yang datang itu membawa pedang begitu ya, menyelamatkan orang-orang yang terjajah, orang-orang Israel yang terjajah, orang Yahudi yang terjajah begitu ya. Jadi gambaran tentang Mesias itu adalah gambaran tentang Mesias yang spektakuler, yang berperang begitu, yang mengadakan segala mujizat Tuhan untuk berperang menyelamatkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang terjajah begitu. Lah, sekarang Bapak Ibu dalam Tuhan, maka ketika Tuhan Yesus memanggil para murid itu, Yesus ngomong, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan nanti Anak Manusia di sana akan diolok-olok, di semua nubuat para nabi itu akan digenapi, begitu kan? Tapi mereka dikatakan enggak ngerti gitu. Karena harusnya enggak gitu. Karena menurut catatan orang-orang pemimpin agama hanya menjelaskan tentang Mesias yang bawa pedang dan menang begitu. Tidak menjelaskan Mesias yang juga menderita begitu. Dan ini pengajaran yang sebenarnya tidak lengkap, tidak komplit. Artinya apa Bapak Ibu? Sebenarnya dari sini kita juga bisa tarik satu manfaat bahwa pengajaran firman Tuhan yang tidak lengkap dan komplit, tidak menyeluruh, tidak komprehensif itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini juga tidak mereka mengerti begitu. Karena mereka juga tidak membacanya, mereka mereka melihat penafsiran, mereka juga mempercayai para pemimpin agama begitu. Tapi para pemimpin agama juga punya besar kemungkinan punya kepentingan sendiri mengingat bangsa yang terjajah begitu. Jadi pengharapan akan Mesias yang menang, Mesias yang luar biasa itu besar sekali. Jadi gambaran Yesus yang menderita itu tidak cocok jadinya gitu. Sama sekali tidak cocok.
Lah, itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus mengatakan penggenapan yang ditulis para nabi mengenai anak manusia itu akan digenapi, sebab ia akan diserahkan oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, diludahi, menyesah, bahkan membunuh dia. Dan bangkit pada hari ketiga. Ini sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh para murid. Karena mereka juga pertama, penjelasan dari para pemimpin agama memang tidak lengkap kemungkinan besarnya begitu. Yang kedua, karena memang mereka buta secara rohani. Mereka buta secara rohani karena Tuhan juga belum mencelikkan sehingga mereka tidak mengerti kitab suci dengan benar. Tuhan yang menggenapi dengan cara yang demikian itu tidak dimengerti oleh para murid begitu. Mereka tidak mengerti. Lagi pula mereka juga bukan orang dari kalangan atas, kalangan agamawan begitu. Tapi mereka hanya banyak ada pemungut cukai, ada penjala ikan. Mereka tentu tidak mengerti hal-hal agama yang mendetail begitu. Tetapi ada ketidakmengertian secara knowledge, pengetahuan, secara akademik begitu ya, oleh karena mereka memang tidak memiliki kapasitas itu, tapi juga ada ketidaktahuan bahwa mereka pun begitu ya, mereka buta secara rohani, mereka tidak mengerti, mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan itu sebenarnya katakan, tidak bisa mendengar apa yang Tuhan itu sebenarnya singkapkan begitu. Karena hatinya juga belum terbuka, Mari dikatakan mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka yang tidak tahu apa yang dimaksudkan. Mereka tidak ngerti. Hati mereka belum dibukakan oleh Tuhan. Hati mereka belum belum disingkapkan sama Tuhan. Jadi mereka juga tidak ngerti gitu. Maka Tuhan itu juga menjelaskan itu di bagian yang lain begitu bahwa karena Tuhan memakai orang yang tidak berpengetahuan untuk menghinakan orang yang berpengetahuan begitu. Dan orang berpengetahuan pun juga tidak mengerti apa yang Tuhan itu singkapkan, apa yang Tuhan itu nyatakan. Tetapi semua akan mungkin kalau Tuhan itu singkapkan. Orang yang tidak berpengetahuan pun, orang yang seperti para murid ini pun juga bisa mengerti kalau Tuhan itu singkapkan. Kita masuk satu perikop lagi ya Pak Ibu ya. Ini sambungan dari perikop atasnya. Judul perikopnya Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Baik Ibu, tadi di bagian di perikop sebelumnya, mereka para murid itu buta. Mereka tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Nah sekarang kita melihat kebutaan itu dibahas di bagian ini. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Beberapa kemungkinan Pak Ibu ya. Kemungkinan bahwa orang ini dengan sengaja menunggu begitu ya. Orang ini dengan sengaja menunggu oleh karena dia juga mendengar tentang siapa Yesus, tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia menunggu di situ sembari dia mengemis begitu ya. Karena memang dia punya dua masalah kira-kira. Yang pertama oleh karena dia buta, yang kedua oleh karena kemiskinannya. Kemiskinan itu bukan berarti gini. Kemiskinan itu berarti bahwa dia itu tidak bisa berfungsi untuk dirinya sendiri.
Dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, itu maksudnya Bapak Ibu ya. Dia buta, yang kedua dia miskin, dalam arti dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Dia tidak bisa bekerja untuk dirinya sendiri, kecuali hanya menerima belas kasihan begitu. Tetapi ketika mendengar dengan keramaian, kemudian dia bertanya apa itu? Dan orang mengatakan, Yesus orang Nazaret lewat. Inilah momen yang kemungkinan besar dia tunggu-tunggu. Maka dia tidak menyia-nyiakan waktu, tidak menyia-nyiakan kesempatan ini begitu. Dia terus berteriak begitu, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia buta matanya, tapi mulutnya itu masih bisa berteriak begitu. Mulutnya dan hatinya, atau nanti Tuhan Yesus mengatakan imannya itu percaya begitu bahwa Yesus sanggup menyembuhkanku, dia sanggup menolongku begitu. Lah ini perikop ini kira-kira mirip gitu ya dengan perikop tentang janda yang tidak jemu-jemu untuk meminta kepada hakim yang lalim itu begitu. Semangatnya, keyakinannya begitu ya, keyakinan imannya itu membawa dia pada satu keyakinan Tuhan pasti sembuhkan begitu. Tuhan pasti tolong. Ada sebuah keyakinan Bapak Ibu yang dia miliki, ada keyakinan yang dia bawa begitu. Ketika dia mendengar Yesus itu, dia berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia tahu bahwa Tuhan itu mengasihi, bahwa Allah itu mengasihi. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia, karena orang ini begitu ya, ditegur karena terlalu beringsik. Dia terus berteriak, dia tidak berhenti, dia berteriak, Tuhan kasihanilah aku. Yesus anak Daud bukan Tuhan, dikatakan Yesus kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia terus mengatakan hal yang sama, semakin dibilang jangan ribut, jangan beringsik, semakin kenceng begitu. Karena dia mau didengarkan. Dia mau didengar oleh Yesus begitu. Dia mau didengar oleh Tuhan Yesus supaya dia dengar gitu. Aku butuh pertolongannya. Sehingga mata yang buta itu tidak menghalangi dia untuk tetap berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan begitu. Dia terus berseru begitu ya, dia terus berseru. Lalu Yesus berhenti menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia berada di dekatnya, Yesus bertanya padanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan supaya aku bisa melihat lagi. Bapak Ibu, melihat. Tadi di bagian pertama, para murid tidak mengerti. Para murid tidak melihat apa yang Tuhan singkapkan. Orang ini juga tidak melihat Yesus dengan jelas, begitu ya. Dia tidak bisa melihat ini sebuah gambaran begitu, kisah ini beneran begitu ya, kisah ini beneran, bukan sebuah analogi atau sebuah perumpamaan, tapi kisah ini beneran, tapi kisah ini juga mau menunjukkan bahwa begitu juga dengan para murid begitu. Apa yang Tuhan katakan, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu, aku ingin melihat. Lah ini orang yang orang yang tidak tahu begitu, tidak bisa melihat tapi punya kepinginan. Maka dikatakan bahwa iman itu membuat kita pengen Tuhan begitu. Iman itu menghubungkan kita sama Tuhan, iman itu membuat kita pengen apa yang Tuhan pengen. Membuat kita pengen dekat sama Tuhan. Pengen mengasihi Tuhan, pengen berseru kepada Tuhan. Dan inilah yang Tuhan lakukan. Jawab orang itu, Tuhan supaya aku dapat melihat. Kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi penglihatan dari orang itu datang dari Tuhan. Ini mau menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak akan bisa melihat Tuhan dengan lebih baik. Kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan singkapkan di dalam firman-Nya tanpa Tuhan itu yang menghendaki, atau tanpa iman yang Tuhan berikan kepada kita, tanpa Tuhan yang menyingkapkan dirinya. Jadi kita mengenal Tuhan, kita bisa melihat apa yang Tuhan singkapkan, itu semuanya adalah kehendak Tuhan yang Tuhan berikan pada kita, anugerah Tuhan, sehingga Tuhan membuka mata kita supaya kita melihat dengan jelas. Ada dua hal yang Tuhan itu lakukan. Yang pertama, buat orang itu melihat.
Ketika orang itu melihat, apa yang mau dikatakan bahwa apa yang Tuhan singkapkan itu hanya bisa dilihat dengan mata yang baru yang Tuhan itu berikan. Artinya hanya bisa kita lihat dengan anugerah Tuhan, Tuhan yang menghendaki. Yang kedua, Tuhan menyelamatkan dia, begitu. Tuhan menyelamatkan dia dari orang yang tidak berfungsi, begitu. Sekarang menjadi orang yang berfungsi. Salah satu fungsi dari mujizat, salah satu fungsi dari orang itu, atau salah satu hal yang Tuhan lakukan untuk orang itu, kita lihat bahwa orang itu ketika tahu matanya itu terbuka, begitu ya. Dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau, dan ketika matanya itu terbuka, begitu. Seketika itu juga melihatlah ia dan mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Ini orang wow banget, begitu ya, wow banget. Meskipun ada banyak praduga bahwa orang ini juga mengikuti karena dia menyembuhkan saja, begitu. Tapi kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau, saya rasa ini menolong kita bahwa orang ini serius gitu di dalam mempercayai Tuhan Yesus. Orang ini serius. Jadi orang ini punya iman yang terus mencari Tuhan begitu ya. Dia berteriak sama Tuhan, tapi sekarang apa yang orang itu lakukan begitu, anugerah Tuhan itu dinyatakan begitu kepada dia gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa untuk kita bisa melihat atau anugerah Tuhan itu selalu datang lebih awal begitu. Atau kita tidak akan bisa melihat Tuhan, mengenal Tuhan dengan terang, dengan benar tanpa Tuhan menyingkapkannya kepada kita. Jadi para murid juga tidak bisa melihat, mereka tidak mengerti, mereka tidak melihat, mereka buta. Nah, ini juga dituliskan untuk masuk ke kota Yeriko. Untuk menggambarkan kota Yerusalem, bukan Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, begitu ya, ini dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, begitu kan. Jadi kita bisa melihat begitu ya, Yesus mampir begitu, hampir tiba di kota Yeriko, dia belum masuk, hampir mungkin dia sudah di pintu gerbangnya begitu. Kan biasanya para pengemis ada di pintu gerbang. Dalam perjalanan itu gitu ya, di kota Yeriko, dalam jalan ke Yerusalem, ini adalah sebuah gambaran bahwa orang-orang waktu itu, orang-orang di kota itu maupun di kota Yerusalem juga adalah orang-orang yang buta, yang butuh akan belas kasihan Tuhan, yang butuh akan anugerah Tuhan supaya Tuhan membuka matanya begitu. Kalau enggak mereka tidak akan mengerti. Tetapi ini menarik Bapak Ibu, bahwa kita perlu minta sama Tuhan, kita minta dengan kerendahan hati, Tuhan tolong buka. Tuhan tolong begitu ya. Kita perlu minta tolong sama Tuhan karena kita tidak bisa. Kita tidak bisa. Semuanya datang dari Tuhan. Maka kita melihat kisah ini ya, berurut-urutan itu nyambung semua gitu. Dari orang yang sombong sekali, orang yang merasa dirinya hebat, sekarang di akhir kita ditunjukkan orang yang benar-benar miskin tidak bisa bikin apa-apa, tetapi dia berseru kepada Tuhan, Tuhan itu tolong, Tuhan itu mengatakan, oh, imanmu menyelamatkan engkau gitu. Jadi dalam kehidupan kita pada akhirnya kita bergumul, iman kita itu seperti apa gitu, iman kita itu membawa kita kemana begitu. Kita perlu mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan dalam iman kita. Karena iman kita akan terus menolong kita, menyadarkan kita untuk datang kepada Tuhan. Sehingga kita mengenal Tuhan itu dengan utuh Bapak Ibu. Dengan utuh bukan berarti kita mengenal keseluruhan begitu. Tetapi kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik dari apa yang Tuhan singkapkan itu dengan iman. Maka kita bersandar kepada iman, bersandar pada pertolongan Roh Kudus, ya kita mengenal Tuhan karena datangnya memang dari Tuhan begitu. Maka kita diperlihatkan pada semua agama dimanapun berada, begitu, apapun agamanya, mereka mencoba mencari Tuhan. Tetapi begitu ya, di sini di dalam firman Tuhan, dalam kekristenan, kita diperlihatkan bahwa kita tidak mungkin bisa melihat, kita tidak mungkin bisa mengerti, begitu. Kita hanya mencari. Tetapi akhirnya siapa yang memprakarsai supaya kita bisa melihat Tuhan? Tuhanlah yang membuat kita melihat. Maka mari iman kita tertuju kepada Tuhan, iman kita membawa kita kepada Tuhan, iman kita membawa kepada pertobatan, membawa kita kepada kerendahan hati untuk kita
bisa benar-benar serius sama Tuhan. Jadi ini adalah perikop-perikop yang wow, kalau digumulkan benar-benar luar biasa. Saya pun juga menggumulkan Bapak Ibu, saya juga begitu banyak kelemahan dan begitu banyak kekurangan. Sekalipun saya menjabarkan begitu ya, saya pun juga banyak miss-nya, banyak kurangnya, dan kita perlu belajar terus, menggali lebih dalam, mengerti lebih dalam. Karena iman itulah yang mendorong kita untuk melakukannya. Iman mendorong kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam, mengenal Tuhan dengan lebih baik, dengan apa yang Tuhan sudah singkapkan. Itu adalah anugerah iman yang Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini, Tuhan memberkati kami dengan segala keberadaan kami. Tuhan tahu kami tidak mungkin masuk dalam kerajaan-Mu, kami tidak mungkin berkenan kepada Engkau. Tapi kami terus percaya bahwa apa yang tidak mungkin bagi kamu, mungkin bagi Allah. Oleh itu kami bersandar kepada Engkau Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Biarlah iman kami membawa kami semakin dekat, semakin mengasihi Engkau, semakin kami rendah hati, semakin kami mengasihi Engkau lebih hari dan lebih lagi. Mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan sepenuh hati kami, sepenuh jiwa kami, sepenuh kekuatan, sepenuh akal budi kami. Tuhan, ajari kami untuk mengasihi-Mu, melebihi kami mengasihi siapapun dan apapun yang melekat di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami dan berkati sore nanti juga pemaparan dari Bapak Penatua Lindra. Tuhan juga memberkati. Pada akhirnya berkati kami semuanya Tuhan. Kami boleh diubahkan menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.